Kita tetap memasuki tema ketaatan, ya. Bahwa bulan ketaatan ini harusnya akan menjadi rema yang kuat untuk kita bulan ini, diingatkan lagi dan untuk minggu-minggu berikutnya. Saat kita mendengar tentang kata ketaatan, saudara, saya langsung mengingat tentang ketidaktaatan bangsa Israel, gitu ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, gitu kan. Mereka memiliki banyak ahli-ahli pasukan, panglima perang, ahli tenun, tukang emas, tukang pahat, apapun itu, ya kan. Kan mereka sempat membuat patung emas, mereka bahkan membuat kemah suci Musa. Artinya generasi ini, bangsa ini adalah bangsa yang memiliki potensi yang besar sebenarnya, gitu ya. Tapi sayangnya karena ketidaktaatan mereka, 90% generasi ini hilang. Bukan mungkin enggak 90% karena hanya Yosua dan Kaleb ya yang masuk di tanah perjanjian. Ya, karena ketidaktaatan mereka, potensi generasi peradaban bangsa Israel di masa itu hilang, saudara. Dan dimulai dengan 2 orang lagi dan itu pun ditetapkan untuk bagaimana mereka bisa menghadapi peradaban yang baru seperti Yosua ya, teguhanlah dan kuatkanlah hatimu dan sebagainya, itu di Yosua 1. Jadi karena ketidaktaatan, janji Tuhan, potensi generasi dalam keturunan-keturunannya hilang karena ketidaktaatan, saudara. Sebaliknya, karena ketaatan satu orang, ya, bukan hanya generasi pada saat itu, tapi peradaban semua manusia terubahkan dari kematian ke kehidupan kekal karena Yesus, ya. Karena ketaatan Yesus, slide berikutnya. Karena ketaatan Yesus, Ibrani 5 ayat 8 sampai 9, saya bacakan versi mudah dibaca. Yesus adalah anak Allah tetapi ia menderita dan belajar untuk taat melalui penderitaannya. Setelah Yesus disempurnakan lewat ketaatannya ya saudara. Dia menjadi sumber keselamatan untuk selama-lamanya bagi semua orang yang patuh kepadanya. Artinya lewat ketaatan seluruh peradaban manusia pun bisa berubah karena ketaatan. Artinya apa saudara? Artinya sebuah ketaatan menentukan berkat atau keuntungan di hidupnya bahkan di keturunan-keturunannya berikutnya. Atau ketidaktaatan bisa menjadi kutuk atau kerugian bagi hidupnya bahkan bagi generasi berikutnya, saudara. Ya, hidup kita dan keturunan di bawah kita akan bisa semakin diberkati lebih daripada kita lewat ketaatan dalam hidup kita saat ini. Keturunan-keturunan kita akan semakin dipakai Tuhan luar biasa di generasinya. Keturunan-keturunan kita akan semakin menguasai bumi di generasi setelah kita. Dimulai dari ketaatan kita, saudara. Taat apa? Ya taat menjadi orang tua yang baik. Taat menjadi teladan yang baik. Taat mendidik anak dengan kebenaran firman Tuhan. Taat sebagainya lah yang saudara bisa interpretasikan masing-masing. Itu lewat kita dulu. Keturunan itu bisa menjaga setiap warisan, tongkat estafet pergerakan Tuhan lewat ketaatan kita dalam hidup kita. Dimulai kita dulu. Ya, dimulai dari hidup kita dulu. Kita mungkin gak perlu mikirkan harta benda yang akan kita wariskan ke 7 keturunan kita berikutnya, saudara. Tapi yang saudara bisa lakukan tanpa modal harta duniawi adalah hidup kita taat sama Tuhan. Blessing itu akan menurun ke keturunan-keturunan kita. Karena sikap taat tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin kita merasa rugi, masa sih Bu saya PNS gaji sekian-sekian, masa sih gak pernah. Ketaatan tidak akan pernah menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau kita lakukan berdasarkan kebenaran. Jadi kalau kita tahu bahwa ketaatan itu penting, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi untuk generasi kita berikutnya. Bagaimana kita bisa menjaga ketaatan? Ya kan? Bagaimana saya bisa melakukan ketaatan? Maka judul saya minggu ini adalah kuat dalam ketaatan. Kita bisa kuat menghidupi ketaatan.
Nah, bagaimana bisa kita kuat dalam hidup ketaatan? Saya akan berikan 2 poin yang sederhana. Mungkin saudara sering bisa merenungkan, menyimpulkan. Tasya akan berikan 2 poin. Yang pertama, untuk kita bisa kuat dalam ketaatan adalah harus memiliki dasar yang benar. Ketaatan tanpa pengertian yang benar adalah ketaatan yang hanya dilihat sebagai sebuah hukum dan aturan. Ketaatan yang hanya membuat kita terpaksa, beban, mengikat. Ya, ketaatan yang hanya membuat kita capek. Ketaatan yang tidak membuat kita bisa damai secara daging. Ya, kalau kita nggak mengerti dasar, saya taat tuh ngapain? Saya taat untuk masuk 5 menit sebelum gerbang ditutup tuh ngapain? Saya taat harus pakai helm tanpa dilihat gembala komsel tuh ngapain? Saya taat untuk nggak buang sampah sembarangan, untuk toiletnya bersih. Apa sih? Saat taat untuk tetap nggak nyontek meskipun nggak ada guru yang ngawasin. Apa? Gitu kan. Kita lihat apa arti ketaatan, saudara. Ketaatan dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani itu shema atau sama. Artinya adalah mendengar, menaruh perhatian. Untuk orang mau taat, pertama yang harus frekuensi dipertajam bukan tindakannya dulu. Dengar. Oh, oke. Menaruh perhatian, gak sekilas waktu. Dek tolong ambilkan mama barang ini. Ya mah, ini mah. Bukan yang itu. Mama kan udah bilang dengar dulu. Nah kan. Dengar dan menaruh perhatian. Untuk mau bersikap taat, dengar, taruh perhatian dulu. Ya. Terus dalam perjanjian baru hupakao. Artinya tunduk. Menyerah terhadap otoritas. Nah kalau kita dengar kata mendengar, menaruh perhatian, tunduk, menyerah terhadap otoritas. Artinya adalah saat mau taat, saat mau bertindak taat, proses di dalam pikiran dan hati ini harus benar dulu. Kalau proses hati dan pikiran belum benar, kita tinggal taat, kita capek. Aduh ngapain sih kayak gini, aduh ngapain. Karena di sini belum benar dulu, belum terproses dengan benar. Belum terproses dengan benar. Aku harus melakukan itu karena apa? Oke, aku harus rendah hati nih. Ya kata mendengar, menaruh perhatian, tunduk, menyerah terhadap otoritas itu memiliki sikap rendah hati dulu. Rendah hati dulu, untuk taat itu harus rendah hati saudara. Karena kadang-kadang kita harus taat terhadap orang-orang yang mungkin kira terasa itu sebenarnya di bawah kita. Ya, waktu kita kan ada aturan di sini parkir mobil segala semuanya itu terbiasa rapi ya. Jadi pernah waktu saya di gereja lain, gereja kecil sederhana, ya mereka ikutin aturan arahan kayak kita gitu ya. Aduh masuk gitu. Nah parkiran itu tuh jauh ke dalam saudara. Ada yang bisa di gerbang gereja. Ayo bu masuk bu karena ini masih kosong. Nah ada sih pikiran nih, bu di sini aja nggak apa-apa kan mau cepat pulang. Saya ikutin saudara, meskipun itu gereja kecil. Saya cuma dalam hati gini ya, masa saya harus taat di gereja saya sendiri? Hanya karena ini gereja kecil yang nggak perlu saya taruh perhatian di situ, terus saya sembarangan. Enggak. Nah ketaatan itu harus dengan kerendahan hati. Kalau kita mendengar dengan kesombongan nggak masuk. Kita dikasih perintah tapi di sini sudah ada benteng pikiran sombong. Ah iyalah yo oke. Sombong, nggak masuk. Kita taat sih tapi ngedumel pasti. Harus dengan rendah hati dan penuh perhatian lalu tunduk. Orang yang taat itu adalah orang yang memiliki ketundukan terhadap otoritas. Karena itu yang dipakai Tuhan. Siapa? Tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan yang nggak tunduk, semua tunduk terhadap otoritas. Alasan bla bla bla, kalau dia tunduk terhadap otoritas dia akan dipakai. Musa, siapa yang merasa Gideon, saat dia tunduk Tuhan pakai. Dia dengar, dia tunduk, dia rendah, dia pakai. Nah, kadang-kadang karena kita mungkin merasa kita dengar, kita taat tapi kita nggak tunduk. Kita dengar, kita lakukan hal itu tapi kita nggak rendah hati. Akhirnya ketaatan itu hanyalah sebuah aturan.
Sehingga ketaatan itu tidak kuat. Ketaatan itu lemah. Ketaatan itu hanya jangka waktu tertentu. Karena prosesnya belum benar. Pikiran dan hati belum benar. Taat saat di dalam gereja. Taat saat menjadi di komsel. Taat saat dilihat di dalam kegiatan rohani. Dalam jangka tertentu. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, kardia, ini ya bahasa Yunaninya, telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Artinya untuk kita mentaati harus dengan hati dulu. Enggak dengan pengetahuan, oke aku taat dengan Orwil aja deh, aku taat dengan Pak Jerry aja deh, kalau yang lain aku masih mikir. Nah ini bukan dengan segenap hati. Karena kerendahan hatinya belum terproses dengan baik. Gitu ya. Jadi apabila hal itu enggak terproses dengan baik saudara, maka ketaatan itu tidak bisa berlangsung lama. Contohnya bangsa Israel. Ya, di 1 Samuel 15 ayat 22 versi mudah dibaca, Samuel menjawab, yang mana yang lebih berkenan kepada Tuhan, kurban bakaran dan persembahankah atau mentaati firman Tuhan? Perbandingannya ini saudara akan sedikit ini gitu ya, karena di zaman dahulu mempersembahkan korban bakaran itu sesuatu yang valid, yang otonom, yang otoritasnya itu paling tinggi gitu ya. Seseorang untuk ketemu Tuhan harus persembahkan korban bakaran. Kalau dia nggak mau nggak mempersembahkan apapun, nggak bisa tuh ketemu Tuhan meskipun dia imam Lewi, suku Lewi. Ya. Tapi yang dibandingkan atau menaati perintah Tuhan, lebih baik menaatinya daripada memberikan persembahan kepadanya. Lebih baik mendengar kata-katanya daripada mempersembahkan lemak domba jantan. Kadang saat kita doa minta keputusan dapat ini dari Tuhan, peneguhan dari Tuhan. Tuhan ngomong sesuatu, tapi itu nggak sesuai dengan kita kayak nggak mau dengar, nggak mau dengar, gitu kan kayak di skip sedikit gitu. Ya kan, yang ketawa-ketawa itu pasti rasa itu. Karena saya juga ngalami saudara, kok saya Tuhan gini-gini, Tuhan kasih sesuatu ngomong, aduh saya agak alihkan, saya menyembah yang lain. Tapi waktu Tuhan telisik hati terus, akhirnya saya jebol, saya nangis, oke Tuhan. Sakit, oke Tuhan, nah itu kan mendengar. Kalau kita belum sampai mendengar, bagaimana kita bisa taat? Ya, mari kita ingat teladan Yesus. Yesus memiliki kekuatan dalam ketaatan, ya kita sudah tahu semua. Yang mendasarinya apa? Kenapa dia bisa kuat dalam ketaatannya? Yang pertama, dia memiliki sikap tunduk, memiliki sikap menyerah, memiliki kerendahan hati untuk berkata, biarlah kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang terjadi, bukan kehendakku. Jadi hati dan pikiran Tuhan terproses dengan benar, gitu ya. Karena dia tahu hidupnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya adalah datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Terproses dengan benar. Sehingga seberat apapun ujian ketaatan, dia akan tetap kekeh. Meskipun dagingnya itu rasa memberontak, tapi dia tetap kekeh di Taman Getsemani. Karena dia tahu panggilan hidupnya. Ya, tolong di lompat biar saudara-saudara bisa lihat, lompat di slide 10 sambil saya menjelaskan. Saat kita mau taat saudara, pertama kita harus tahu dulu, roh dan pikiran kita harus benar dulu. Ya, bagaimana roh dan pikiran kita bisa benar? Saya bacakan ayatnya. Efesus 2 ayat 10 versi mudah dibaca. Allah telah membuat kita sebagaimana kita ada dalam Kristus Yesus. Ia membuat kita menjadi manusia baru sehingga kita dapat melakukan yang baik. Ia telah merencanakan perbuatan baik itu untuk kita agar kita hidup dengan melakukan yang baik. Ia membuat kita menjadi manusia baru. Roh kita diperbaharui saudara. Mengubah hati dan pikiran kita. Saya lengkapi dengan 1 Korintus 2 ayat 14. Versi mudah dibaca, seorang yang tidak rohani
tidak dapat menerima yang berasal dari Roh Allah. Ia akan berpikir bahwa itu kebodohan. Dia tidak dapat mengerti tentang roh, sebab hal itu hanya dapat dimengerti secara rohani. Ya, saya kembali lagi ke alur tadi, slide 10. Dari ayat ini saudara, untuk kita bisa taat, kuat, taatnya kuat nih. Kekuatan dalam ketaatan itu harus teruji berbagai macam musim dan waktu. Itu kuat dan taat. Nah, bagaimana bisa taat itu? Pertama, roh kita ini harus diperbaharui. Roh kita diperbaharui bukan hanya orang yang baru lahir baru. Orang Kristen lama pun harus diperbaharui terus. Roh kita harus di-refresh terus. Supaya, apakah bisa orang Kristen lama itu tidak rohani? Sangat bisa. Oh, saya sudah Kristen, saya sangat bisa. Makanya sangat perlu, saudara, meskipun kita sudah memiliki, sudah baptis dan lahir baru lama, tapi kalau kita nggak diperbaharui, kita menjadi orang Kristen yang tidak rohani. Kita menjadi orang Kristen yang tidak bisa menangkap hal-hal yang sudah rugi dalam daging kita terlalu berlebihan. Ya, karena ketaatan yang kuat itu teruji dengan kematian daging yang luar biasa seperti Abraham. Saudara mungkin akan digesek, dibentuk bagaimana caranya saudara akan tetap diremukkan terus. Dan itu untuk bisa gitu, roh dan hati kita harus benar. Ya, kita harus memiliki pembaharuan roh setiap hari dengan Tuhan, saudara. Saat hati dan roh kita benar, lalu kita rasa di situ roh dan pikiran kita gampang ditaklukkan oleh pikiran-pikiran Allah. Udahlah, kamu memang disalahin terus. Memang kamu dibikin terus. Mungkin kamu disakitin terus. Udahlah, sabar aja. Nangis, gampang ditaklukkan oleh pikiran Allah. Saat kita diperbaharui roh kita, saudara. Jangan seperti semut yang mati di gula, di tengah-tengah gula. Jangan seperti orang Kristen yang mati di tengah-tengah hadirat Allah. Hanya karena roh kita nggak mau diperbaharui. Semua merasakan hadirat Allah, kita rasa kayak biasa aja setiap hari Minggu. Yang semua rasakan pembaruan hati, kita kayak nggak ngerti apa-apa. Itu seperti semut mati di tengah-tengah gula. Hadirat Allah ada untuk orang-orang di sekitar, tapi kita nggak rasakan apa-apa. Meskipun kita orang Kristen yang lahir baru, yang top markotop gitu ya. Perlunya roh kita diperbaharui terus. Nah, saat roh dan hati pikiran kita diperbaharui, maka pikiran kita mudah ditaklukkan dan kita langsung di-switch pikiran kita. Oke Tuhan, aku ingin lakukan ini menyenangkan hatimu. Semua berdasarkan itu, disitulah panggilan kita. Roh kita diperbaharui, mendapat pembaharuan dari Tuhan. Pikiran dan roh hati kita ditaklukkan oleh firman Tuhan. Lalu kita rasakan pembaharuan dan kita ditaklukkan. Oke Tuhan, aku lakukan ketaatan ini untuk menyenangkan hatimu. Saat kita hidup dalam menyenangkan hati Tuhan, saat itulah kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Saat kita berjalan dalam panggilan Tuhan, bahkan sampai umur 70 tahun, kita akan tetap berjalan dalam kekuatan Tuhan seperti Raja Wali, saudara. Kunci ketaatan adalah orang Kristen harus mendapatkan arti hidup itu dalam panggilan Tuhan. Kalau kita nggak memiliki makna dalam hidup ini, aku ngapain? Enak aja itu menyenangkan bosku dong. Enak aja itu menyenangkan partnerku dong. Enak aja itu menyenangkan dia dong, aku rugi dong. Selesai sudah saudara. Tapi saat kita benar-benar memegang panggilan Tuhan. Oke Tuhan, hidupku untuk menyenangkan hatimu. Bahkan sampai rambutku beruban. Aku ingin menyenangkan Engkau Tuhan. Saat saudara punya pikiran itu, ketaatan itu akan menjadi mudah saudara jalani. Kuncinya roh kita diperbaharui saudara. Jangan kering. Jangan kering. Kalau kita sudah mulai kering, semua itu terombak, semua itu mau bilang taat, oke dia taat tapi dengan sebuah aturan. Oke taat tapi kayaknya itu beban, oke taat itu menyiksa. Karena roh kita sebenarnya kering. Ketaatan harus dimulai dengan hati yang meluap tentang pengenalan akan Tuhan. Ya.
Kalau kita bisa mendapatkan itu saudara, seperti Abraham pun lakukan, aneh kan? Bapak kok bunuh anaknya sendiri? Tapi dia nggak melihat anaknya itu akan dibunuh. Dia melakukan ketaatan karena dia bersumber dengan pengenalannya dia dengan Tuhan. Makanya dikatakan seseorang yang tidak rohani tidak dapat menerima yang berasal dari semua kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Salib dianggap kebodohan buat orang-orang dunia. Ngapain aku taat kalau aku rugi? Gak dipromosikan, ngapain aku taat kalau nilaiku terus hancur? Temanku yang nyontek, itu kan aneh gitu. Tapi saat kita hidup sebagai manusia rohani, terimpartasi dari Tuhan yang kudus, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu sesuatu yang menyenangkan, karena hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah saat itu saudara, maka mau dijaga polisi kayak, kita akan tetap berhenti, lampu merah kita akan tetap bawa SIM, bawa helm. Meskipun kita gak dilihat kerajinan kita gak akan kendor. Ya, kita akan tetap lakukan excellent meskipun gak dinilai dan gak menambah gaji saudara. Karena panggilan itu nyata, aku hidup untuk menyenangkan. Itulah rahasia Rasul Paulus saudara. Panggilannya begitu kuat, sehingga bahkan uang pun dia pakai untuk pelayanan. Ya kan, dia kan membuat tenda, membuat kemah. Kerugian dianggap keuntungan, karena panggilan. Jadi mari saudara, zaman sekarang itu zaman banyak ekstrim, kanan kiri banyak bombardir yang membuat kita jadi kelihatannya Kristen sih. Tapi kita enggak benar kuat. Mari ambil lagi panggilan pribadi saudara dalam Tuhan. Hidupku untuk apa? Mau keruk uang terus sampai sejauh mana? Aku punya uang untuk apa? Aku melayani untuk apa? Apakah hanya berkarunia? Apakah hanya dapat rekomendasi GKC? Untuk apa? Saya sudah dapat panggilan itu. Gak ada yang bisa mengubah otak-atik hidup saudara. Punyalah panggilan. Ketaatan yang kuat adalah saat kita melakukan dengan pengertian sebagai manusia yang rohani. Ya. Paradigma kita untuk melihat ketaatan adalah dimensi mata rohani. Jangan melihat dengan dimensi daging. Semua akan bilang itu berat. Apa yang gak berat? Ini daging ini semua berat, jangankan taat. Ya kan mau bangun pagi aja berat, mau bilang taat yang lain. Jangan melihat dengan dimensi daging saudara, masih kita ngomongnya berat. Marilah kita lihat ketaatan dengan dimensi rohani, hidupku tuh paling maksimal berapa sih aku mau melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sampai keturunanku melihat buah-buah warisan roh takut akan Tuhan. Keturunanku lihat, dimensi rohani harus diomong saudara untuk ingin ketaat itu. Jangan berkelibat dengan dimensi daging, berat. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, memiliki hati mengasihi. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia tanpa kasih. Jelas ya 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah ini juga ekstrim seperti tadi ya, mendengar daripada korban bakaran. Nah sekarang ini, kita bagi-bagi uang nih, kita melakukan pelayanan dengan semaksimal mungkin. Karena ini maksimalnya sampai menyerahkan tubuh, berarti kan sampai martir. Sudah bersaksi sampai mati, ya kan. Tapi perbandingannya apa? Jika kita lakukan itu tanpa kasih, percuma. Di saudara kita mau berdarah-darah untuk ekstrim, melakukan sebagai istri yang hebat, suami yang hebat, apalagi karyawan yang hebat, volunteer yang hebat untuk melakukan segala cara supaya kita itu nggak dikritik, nggak dievaluasi, nggak diomongin apapun. Tapi kalau tanpa kasih, sia-sia. Buktinya tanpa kasih, kita bisa aja ngerundel di dalam hati.
Mungkin kita bisa berpikir negatif dalam hati. Mungkin kita bisa memperhitungkan, membanding-bandingkan, menghitung untung rugi dalam hati. Ya mungkin kita nggak ngomong sih dengan kanan kita, tapi dalam hati. Itu sudah nggak kasih. Ya, meskipun, saya nggak mau bandingkan teman-teman volunteer ya, nanti tersinggung. Meskipun saya dari pagi sampai siang, belum lagi apa bla bla bla, tapi kalau saya sampai rumah, capek juga ya, nggak enak ya jadi gini. Itu tanpa kasih. Percuma, saudara, Tuhan bilang, tubuh dibakar aja kalau tanpa kasih sia-sia. Bayangkan se-ekstrim itu perbandingannya. Gong dan canang adalah alat musik ritmis, tanpa melodi. Jadi kalau tanpa alat musik, tanpa melodi atau ritmis, itu kalau dipakai nggak menggunakan tempo, ya rasanya berisik gitu ya saudara. Harus dipakai dengan tempo dan aturan supaya ritmis itu bagus. Dung, dada, dung, dung. Kalau berisik. Bayangkan hidup kita digituin sama Tuhan. Aduh berisik kamu, pelayanan kayak gitu, kamu berbagi dengan orang kayak gitu, kamu melayani kayak kita, tapi berisik, kamu masih gosip. Aduh berisik. Kamu sudah doa malam, kamu sudah ini, tapi aduh berisik. Bayangkan saudara, kan dikatakan gitu, seperti canang dan gong yang berkumandang, berisik didengar Tuhan. Jangan sampai kita mau di hadapan Tuhan kayak gitu. Punyailah kasih. Segala satu dilakukan dengan kasih. Nah, Tuhan juga bisa menyelesaikan tugasnya. Pasti karena Dia mengasihi kita. Ya kan? Selain Dia tahu panggilannya adalah datang ke dunia menebus juru selamat, menjadi juru selamat dan menebus semua orang, Dia juga penuh kasih. Hal itu yang membuat apapun yang terjadi, pergumulan apapun yang terjadi, kalau hatinya taat dan mengalir dengan kasihnya dengan Tuhan, dia nggak akan jadi masalah, saudara. Ya. 1 Korintus 8 ayat 3, terjemahan baru, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ketaatan yang berdasarkan kasih adalah ketaatan karena kita mengenal Tuhan. Ya, kita mengenal Tuhan kita, makanya kita mengasihi Tuhan kita dan kita akhirnya taat. Akhirnya kita mau taat. Dikatakan orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Mengapa dia dikenal oleh Allah? Karena dia menuruti perintah-perintah Tuhan. Jadi Tuhan mengenal, lebih notice ya, lebih mengenal orang-orang yang bagaimana saudara. Orang-orang yang mengasihi Dia. Nah ciri-ciri orang yang mengasihi Dia itu bagaimana? Orang-orang yang menuruti perintah Tuhan. Dia akan notice benar-benar orang-orang kayak gitu. Nah saat kita sudah dalam level ketaatan karena mengasihi Tuhan, karena mengenal Tuhan, ketaatan bukan sebagai sebuah aturan, tapi ketaatan sebagai sebuah penyembahan. Apa artinya? Kita nggak perlu tunggu hasil. Aku taat Tuhan, jadi nanti aku bagaimana? Nggak perlu. Ketaatan sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, kita nggak perlu nunggu hasil. Yang penting kita lakukan, nah ini penyembahanku Tuhan. Ini caraku menyembah Engkau Tuhan. Mau hasilnya nggak dapat atau dapat, biar sudah, karena ini caranya aku menyenangkan Engkau Tuhan. Level itulah yang membuat saudara bisa kuat. Ketaatan karena itu cara penyembahan kita kepada Tuhan. Dan pengenalan kita kepada Tuhan. Saat kita mengenal Tuhan, kita semakin melakukan ketaatan-ketaatan itu. Bukan karena beban, tapi semakin bergerak cepat. Karena apa? Saat kita mengenal Tuhan di sisi lain, saudara, kita akan mendapat aliran yang luar biasa dan itu menggugah kita untuk ketemu dengan sisi yang lain lagi. Dimensi yang lain lagi. Saat saudara taat di level, ini saya kasih contoh. Saat saudara taat di level pengampunan misalnya ya. Di sisi pengampunan, aduh ini anak ini sudah bikin jengkel saya. Masa saya yang tua minta maaf dulu sih. Misalnya gitu kan. Tapi Tuhan bilang taat. Datang ke Dia. Minta maaf dulu. Tuhan gak mau, datang.
minta maaf dulu. Hanya saudara datang dengan ya nangis berdarah dulu, datang sorry ya, saya salah. Oh enggak, saya yang salah. Hanya ada rekonsiliasi. Di level itu saudara akan mendapatkan kelimpahan rahasia rohani yang lain. Wow, ternyata kayak gini ya Tuhan. Nah itu buat saudara semangat. Aku mau taat lagi Tuhan. Ya, disitulah saudara akan semakin kenal Tuhan. Terus kenal Tuhan, terus kenal Tuhan, terus kenal Tuhan. Kenal Tuhan, terus kenal Tuhan. Dan itu yang membuat kita bisa kuat dalam ketaatan. Ya, ketaatan dengan kasih adalah merupakan ketaatan tertinggi. Karena kita tidak akan mempersoalkan hasilnya saat kita melakukannya. Tapi kita melakukan karena itu cara penyembahan kita. Enggak perlu tanya alasan. Kenapa sih harus begini Bu? Kenapa sih harus begitu Pak? Kenapa sih harus begini Kak? Mah? Pah? Kalau Tuhan bilang taat aja. Ya sudah, ini cara aku menyembah Engkau Tuhan, aku taat. Dan kembali statement yang awal saya sudah selesai. Ketaatan gak pernah sia-sia. Saat saudara taat, wow, damai sejahtera, sukacita, hikmat-hikmat bejana rohani Tuhan akan alirkan. Nih loh, saudara akan semakin dilatih oleh Tuhan. Dan saudara akan dipakai Tuhan. Amin. Mari kita taat dalam Tuhan. Cari kembali. Kalau saudara sudah agak lost, agak hilang dengan panggilan Tuhan dari lahir baru yang dulu, kembali lagi. Tuhan, aku mau hidup menyenangkan-Mu. Jadi lagu-lagu tadi sesuai dengan apa yang saya renungkan saudara. Kembali, hati menyembah itu segala sesuatunya hanyalah untuk Tuhan. Bukan untuk atasan, anak muda, bukan untuk orang tuamu. Karyawan, bukan untuk bosmu. Tapi volunteer bukan untuk gembalamu. Tapi untuk Tuhan. Amin.